anak-anak kelas 9. Mari kita teruskan pelajaran kemarin, pelajaran kitab. Mari kita bersiap sedia. Kawan-kawannya yang belum mengikuti harap di-share ya, kasih tahu pelajaran kitab dengan judul kemarin yaitu niat ketika menuntut ilmu. Nah, sebelum kita melanjutkan pelajaran, mari kita berdoa dulu, yaitu baca suratul Fatihah yang pahalanya kita hadiahkan kepada Rasulullah Muhammad SAW beserta sahabatnya dan juga para anbiya mursalin, pada mujtahidin dan para pengarang kitab, terutama Imam Jarnudi, yaitu sahibi Ta'lim Muta'alim beserta guru-gurunya termasuk Imam Abu Hanifah, dan juga kita hadiahkan kepada guru-guru kita baik yang masih hidup maupun sudah meninggal. Yang masih hidup semoga diberi kesehatan, diberi keselamatan, diberi afiah, selamat dalam kehidupan dunia, agama dan akhirat. Allahumul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi firli wa li walidayya lil mu'minina amin. Sekali lagi untuk guru saya yaitu Syekh Masjid Lasem serta istrinya dan juga Syekh Masjid Lasem dan orang-orang yang dicintainya dan para guru-gurunya. Lahumul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi firli wa li walidayya lil mu'minina amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa alina ajma'in, amma ba'du. Qala rahimallah. Bismillahirrahmanirrahim. Kemarin telah kita sebutkan atau jelaskan tentang beberapa niat ketika mencari ilmu. Jadi ketika kita menuntut ilmu dengan niat salah satu daripada 5 macam kemarin, dan nanti ada lagi, yaitu ditambah syukur, mensyukuri nikmat sehat dan akal. Dan juga ditambah lagi, jangan sampai ketika kita melaksanakan menuntut ilmu itu untuk mencari nama dan untuk mencari atau untuk memenuhi kebutuhan kita, kebutuhan zahir lah, yaitu atau memenuhi kebutuhan-kebutuhan yang hanya sebatas keduniaan saja. Nah, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ketika kita menuntut ilmu, ya, sudah berniat satu mencari ridho Allah atau mencari kehidupan akhirat atau desa akhirat, yaitu surga. Jadi kehidupan akhirat itu surga. Kemudian dengan niat, yaitu ketiga kalinya, niat menghilangkan kebodohan diri sendiri
dan bodohnya atau kebodohannya orang-orang yang masih bodoh. Selanjutnya berniat agar Islam ini tetap syiar. Jadi syiar. Dan terakhir kalinya yaitu supaya Islam ini tetap berkumandang atau berkembang di atas permukaan bumi ini sampai besok hari kiamat. Karena tetapnya Islam atau perkembangan Islam itu mesti disertai dengan ilmu. Tak ada ilmu tak bisalah Islam itu wujud dan berkembang. Begitu juga tak bisa wujud atau tak bisa sah zuhud dan takwa tanpa ilmu. Jadi kalau salah satu dari hal-hal yang saya sebutkan di atas itu menjadi niat kita, berarti kita ini termasuk orang yang bahagia. Bahagia dalam dunia dan bahagia di akhirat. Amin Allahumma amin. Subhanallah, kalau kita hanya mementingkan kebahagiaan dunia, dalam Qur'annya itu kan dijelaskan bahwa yurid thawabad dunya nu'tihi minha. Kemudian walaisa fil akhirati min nasib. Dalam Qur'annya itu surat apa lupa saya. Jadi barang siapa menginginkan kehidupan dunia yazid fi hartih walaisa fil akhirati min nasib. Wa yurid hayat wa may yurid harta dunya nu'ti minha walaisa fil akhirati min nasib. Wa may yurid harta dunya nazid fi hartihi walam walaisa fil akhirati min nasib. Jadi yang baik bagaimana? Yaitu kita ya di dunia ini juga berusaha untuk akhirat. Jadi bagaimana dalam surah apa namanya itu Syu'ara itu kan ada. Wabtaghi a'udzubillahi minasyaitonirrajim wabtaghi fima atakallahu darul akhirata wala tansa nasibaka fid dunya wa ahsin kama ahsana ilaika wala tabghil fasada fil ard innallaha la yuhibbul mufsidin. Nah, itu atasnya itu ada ayat yang menjelaskan tentang Qarun. Inna Qarun ala baghaw fil ard. Inna mafatihahu latanu bil usbati ulil quwwah. Gitu. Jadi Fir'aun adalah melewati batas di permukaan bumi ini, sehingga kelewatan batasnya itu kunci gedungnya itu diangkat pemuda yang paling kuat di saat itu tidak kuat. Nah, kemudian di bawahnya itu ada ayat lagi, wabtaghi fima atakallahu darul akhirata wala tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsanallahu ilaika wala tabghil fasada fil ard innallaha la yuhibbul mufsidin. Nah, dalam surat Qasas juga ada ini tilka darul akhirati nas'aluha lilladzina la yuriduna uluwan fil ardi wala fasadan wal akibatu lil muttaqin. Jadi banyak sekali ayat-ayat Quran yang menjelaskan tentang ketika kita melaksanakan hal-hal, terutama ini kita akan menuntut ilmu yang untuk menunjang ibadah kita supaya bisa sesuai dengan anjuran
Allah Subhanahu wa taala yang disampaikan melalui rasulnya. Nah, banyak sekali ayat-ayat menjelaskan tentang imbalan-imbalan yang diberikan kepada orang-orang yang melaksanakan tadi itu ketika tolabul ilmi, pertama mencari ridho Allah atau darul akhirah. Nah, ini dalam kitab kamu kemarin itu ada wadarul akhirati ridhollahi ta'ala wadarul akhirati. Jadi mencari ridho Allah dan mencari desa akhirat. Dan niat yaitu agar diridhoi oleh Allah dan mendapatkan desa akhirat. Nah, tilkat darul akhirati taj'aluha lilladzina la yuriduna uluwan fil ardh. Nah, nanti ada. Jadi jangan sampai kita nanti kalau atau ketika menurut ilmu itu niat uluwan fil ardh itu apa? Iqbalin nas wastijlaba khitamid dunya wal karomata inda sultan wawri. Uluwan fil ardh. Jangan sampai seperti itu. Dan sebelumnya kita teruskan. Jadi kemarin itu kita sudah jelaskan ada beberapa hadis yang menunjukkan amal-amal atau pekerjaan-pekerjaan yang kelihatannya itu tidak termasuk pekerjaan ibadah atau ada pahalanya di akhirat, tapi karena bagus niatnya, jadi ada pahala akhirat atau termasuk pekerjaan akhirat. Dan juga banyak sekali amalan-amalan ibadah-ibadah yang kelihatan memang itu ibadah, tapi karena niatnya jelek, jadi di akhiratnya kosong. Seperti ketika kita melaksanakan sholat jamaah atau kita memberikan atau infak pada suatu lembaga atau kegiatan. Nah, di situ bukan karena mencari desa akhirat, nah, karena mendapat pujian. Nah, ini istidlabil kitabid dunia, pujian, sekedar pujian saja ya. Akhiratnya ya kosong. Tidak usah dicari. Kalau nama saya pujian itu mesti orang memuji. Kalau hal yang bagus pasti itu ya barang tentu. Ya. Kemudian di sini ketika ada keterangan bahwa baqaul Islam bil ilmi, fa inna baqaul islami bil ilmi. Jadi ada keterangan fa inna baqaul islami bil ilmi. Di sini Imam Ajalu Burhanuddin Shahibul Hidayati berucap dengan suatu syair. Wa an sadalan wis macaake. Nek cara apa jenenge ku mau bahasane Indonesia, syair iku ya nyanyian. Bahasa Arab syair nyanyian. Ya, karena apa? Karena nyanyian itu mesti ada, termasuk kadang-kadang ya kalimatnya itu kan singkat tapi berarti, namanya apa, puisi apa-apa dinyanyikan. Wa an syadalan dimacaake sapa Syekhul Islamu Syekh Islam. Syekh itu wong sing duweni ilmu cukup lah, sempurna, jenenge Syekh. Al imamu imam iku ya dadi pengarep. Al ajalu kang agung. Tegese agung piye anggere wong nyanjung. Dadi ning ilmune ya sampurna, ya dadi pengarep akeh wong sing nyanjung.
Kaya ini Imam Syafi'i ya Abu Hanifah itu mulai dulu kala itu orang menyanjung terus. Imam Ghazali. Nah, kalau apa namanya itu ahli tarekat ya Imam Syadzili, Abu Yazid Al-Bustami, ya, itu semua orang nyanjung. Tiap-tiap guru tarekat itu mau mejang santrinya ya dikirim Fatihah. Di SMS. Di SMS agar mereka ada apa namanya itu suatu syafaat. Dia datang pada tempat yang dia itu dibacakan Fatihah. Jadi bacaan suratul Fatihah itu sama dengan suatu lek cara Jawane saiki SMS itu loh. Seperti saya tadi membacakan suratul Fatihah pada guru saya. Nah ini kalau guru saya tahu kalau sekarang saya butuh pertolongan. Sebab apa? Saya baru menghadapi kalian. Senajan kalian ini jumlahnya itu lebih daripada 70. Sing ngadepno ngomong 15 itu tidak masalah, lainnya ini tidak mau pahala. Nah, yang dicari ini apa tak tahu lah. Jadi tolong ini kalau orang tuanya dengar ini ya anaknya agar dikasih tahu. Jadi sekarang kita tadi ya saat ini ya sekarang saya membaca suratul Fatihah, saya sampaikan pada Rasulullah dan para sahabat juga guru-guru kita. Nah, ini semuanya itu tahu, soalnya apa? Dikubur ini dengan alam kubur, alam dunia ini berdampingan, tidak jauh. Hanya kita aja penglihatannya ini dibatasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Beda dengan di alam akhirat. Di alam lain ini dunia tidak ada, kubur ya tidak ada sudah, ya semacam. Nah, kalau alam kubur dalam dunia ini ada kaitannya terus. Jadi cara-cara ada persambungan lah, kalau jembatan. Tapi karena jembatan itu ya gaib, nah maka kita juga menyampaikan salam gaib rupanya pahala Fatihah. Nah, dikirim agar mereka insya Allah memberikan pertolongan kepada saya dan juga kalian semua yang mendengarkan sehingga mendapatkan suatu kemanfaatan dunia akhirat. Amin Allahumma amin. Subhanallah, kalau kalian tahu mesti kamu tidak akan apa namanya itu tidak akan rugi, dan mungkin kalian merasa rugi kalau tidak mendengarkan atau ikut belajar pada saat ini. Dan selanjutnya Syekh Imam Al-Ajalu Burhanuddin, Kiai Burhanuddin. Nah, jadi jenenge Burhanuddin. Shahibul Hidayati ingkang kagungan kitab Hidayah. Hidayah petunjuk. Jadi sing diwacakake apa? Sikron ing syair, nyanyian. Jadi cara bahasa Arab iku syair, bahasa Jawa nyanyian. Libadihim maring setengah para ulama. Jadi syair ini ditujukan pada para orang-orang yang berilmu. Nah, orang yang berilmu. Nah, baik ilmu itu ilmu agama maupun ilmu tidak agama. Cara caranya ilmu umum. Tapi ketika saya di pesantren itu, kiai itu tidak pernah memberikan pengertian kalau seperti matematika, IPA itu ilmu umum. Semua itu ya dari Quran sumbernya, dari langit. Jadi termasuk juga agama, tapi orang saja yang membedakan. Subhanallah, yang membedakan itu kalau terlalu terus-terusan ya tidak ingat pada Allah ya. Na'udzubillah min dzalik. Subhanallah, tidak ingat pada Allah. Semoga saja kita ini selalu ingat pada Allah. Amin Allahumma
Amin. Nah ini libadihim maris setengah ulama. Jadi sebagian ulama saja yang dibacakan berarti ulama yang tidak ingat ini. Nah, sing eling yo ora termasuk. Piye sih ini? Fasadun kafirun alimun mutahatikun wa akbaru minhu jahilun mutanasikun. Huma fitnatun fil alamina azimatun liman bihima fitinihi yatamasaku. Artinya fasadun utai kerusakan kabirun kang gede alimun utai wong alim. Jadi asalnya ini asalnya alimun mutahatikun utai wong kang alim kang kan tindak atau tindake nindakake atau nglakoni mutahatikun niku nglakoni nindakake atau nglakoni lelakon ora miturut agama. Jadi alimun utawi wong alim mutahatikun kang nindakake lelakon ora manut agama iku fasadun kerusakan kabirun kang gede. Jadi orang alim yang tingkah lakunya itu tidak sesuai dengan petunjuk agama. Ora respek karo ngelmu karo sing ngelmu sing dingerteni utawa sing peluru asale iku sing dituntut. Ini adalah suatu kerusakan. Fasadun maka itu merupakan kerusakan kabirun sing gede. Jadi merupakan suatu kerusakan yang besar. Nah, lebih besar lagi wa akbaru lan iku luwih gedhe minhu tinimbang alimun mutahatikun. Nah, minhu iku rujuke nang alimun mutahatikun. Katimbang kerusakane wong alim iku mau. Sing dikne apa? Nindakake lelakon ora anut agama. Gak sesuai dengan tuntutan agama. Jahilun utai wong bodho mutanasikun kang ibadah tanpa ngelmu. Jadi ana wong bodho sing nglakoni ibadah tanpa ngelmu. Sing gampang wae lah salat. Salate ya khusyuk. Ya takbir ya rukuk ya sujud. Ya iktidal, ya tasyahud. Nah, tapi ndekne ra ndene ngelmu. Ngelmu apa? Ilmu tata cara untuk melaksanakan sholat yang benar. Nah, lek sholat yang nglamun, Pak. Nah, iya jenis sholat nglamun. Ya ana ganjarane tapi sithik. Pertama ndekne melaksanakan kewajiban. Nah, ditulis malaikat di shooting aja. Tapi karena dia ini tidak mau menuntut atau tidak mau ingin mengetahui tata cara melaksanakan sholat yang benar, jadi sholatnya ya benar. Nah, jadi tidak ada mengetahui ada berapa syarat wajibnya sholat. Tidak mengetahui syarat sahnya sholat. Ya tidak mengetahui syarat rukun-rukunnya sholat, sunah-sunah sholat, baik sunah itu dilakukan sebelum sholat maupun setelah sholat atau ketika sholat atau hal-hal yang dilakukan ketika setelah sholat. Nah, tidak mengetahui dan juga tidak mengetahui
perkara yang membatalkan sholat, tidak tahu hal-hal yang dimakruhkan ketika sholat. Jadi sholat ini memang suatu ibadah yang sangat sulit, rumit. Nah, soalnya apa? Sebab saya katakan kemarin itu dalam pelajaran kelas 8 atau ya kelas 8 lah, bahwa pertama kali perkara itu apa? Amal perbuatan manusia yang dihisab. Nah, ketika sudah kita menjelang kiamat karena di mahsyar nanti pertama kali yang ditanyakan itu masalah sholat. Nek sholatnya bener ya kabeh amal iku wis ora ditakoki macam-macam. Tapi nek sholatnya iki ora bener ya kabeh rusak. Ini apa ora belajar tata sholat yang benar. Omah mundi padahal kowe karo ulama iku cedhak. Jadi kewajiban menuntut ilmu itu ketika berdampingan dengan ulama, jauhnya itu tidak melebihi melaksanakan sholat qashar. Jadi nek kapan wis batas sholat qashar, nah ini ya wajib, tapi kewajibannya itu ditimbang-timbang, artinya ada pandak biaya untuk ke sana, ada pandak kendaraan untuk ke sana. Nah kalau sekarang ini kan tidak sulit lagi, tidak seperti zaman tahun Indonesia setelah merdeka tahun 60-an. Sekarang ini dunia bisa dijangkau dalam 5 menit kok. Nah, sekarang ini dunia bisa dijangkau dalam 5 menit. Bahkan ada yang 2 menit sudah menjangkau seluruh dunia. Mungkin nanti sebentar lagi 1 menit sudah bisa menjelajah dunia. 1 menit. Jadi dosa besar itu orang yang tidak mau belajar. Disangkanya apa? Nah, ya. Jadi wa kullu man bi ghairi ilmin ya'malu amaluhu mardudatun la tuqbalu. Itu kata Mbah Zubat. Jadi barang siapa yang beramal tanpa ilmu, nah, tidak diterima, ditolak, la tuqbalu, ditolak. Wa kullu man bi ghairi ilmin ya'malu amaluhu mardudatun, ditolak berarti tidak diterima. Nah ini dibuat sepele saja. Ya subhanallah, na'udzubillah, masih banyak ulama tidak mau belajar. Ini dalam masalah sholat. Apalagi kalau sudah menyangkut jual beli, subhanallah, na'udzubillah min dzalik. Jual beli sekarang ini sudah hampir tidak diketahui atau sudah hampir tidak mengetahui bagaimana hukum dan prakteknya jual beli yang diperbolehkan atau yang tidak diperbolehkan. Ini tidak ada orang yang tanya sama sekali. Jadi pokoknya dianggap itu boleh. Nah, pokoknya yang penting pelaku mendapatkan uang bisa untuk menunjang kehidupan yang senang di permukaan dunia yang sementara ini. Sementara saja dunia ini. Jadi orang yang bodoh, ibadah tanpa ilmu, ini lebih besar dampaknya dalam kerusakan agama dibanding dengan orang alim yang melaksanakan atau melakukan hal-hal yang bertentangan dengan Islam. Nah ini, jadi di nglakoni lelakon ora manut agama berarti bertentangan ora manut. Nah, ini banyak ini, bukan sedikit.
ketika saya belajar, kiai saya itu sudah memberikan suatu wanti-wanti. Di antaranya wanti-wantinya itu ya banyak sekali lah. Masih ingat, nanti saya tunjukkan sama kamu, nanti kamu ya apa namanya itu, mungkin ada yang tersinggung lah. Tapi saya tidak niat nyinggung, tapi tidak mau lah saya tunjukkan. Hanya saja saya memberikan suatu gambaran bahwa nantinya, ya ini ada keterangan di akhir nanti, ini baru apa? Baqaul Islam bil ilmi. Nah, tapi memang sekarang ini semarak, ya syiar. Nah, banyak masjid-masjid musola dibangun, bahkan banyak masjid yang tingkat berlomba, yang kurang bagus dikasih bagus, yang belum tingkat dikasih tingkat, jamaahnya juga banyak. Itu kata kiai saya itu sholatnya sholat boneka, jadi tidak ada nyawanya itu. Boneka sholatnya, tidak ada nyawanya. Naudzubillah, subhanallah, sholat kok boneka. Tapi buka-buka saja, sholat saya bukan boneka lah ya. Allahumma, dan sholat kalian jangan sampai boneka. Allahumma amin. Jadi kamu pelajari tata cara sholat yang benar. Kemudian kamu harus senantiasa akhlak itu dipakai. Ini tidak pakai akhlak, nggak anggo tata krama. Jadi dia punya tingkah laku itu yang alim ini, ya ora ditata krama, ya ora nglakoni ngilmune. Nah, ini kerusakan yang besar. Namun kalau dibanding lagi orang yang bodoh, beribadah tidak ada ilmu, ya suram. Lama-lama Islam terkubur. Syiar Islam ya hancur. Jadi Islam terkubur, syiar Islam hancur. Karena apa? Orang-orangnya tidak berilmu. Jadi mungkin di sini zuhud ya tidak ada, takwa ya tidak ada, walaupun itu takwal alam, takwal awam, artinya dia tidak hanya menjaga jangan sampai jatuh pada musyrik, itu pun tidak ada mungkin. Nah, soalnya apa, suatu ketika wah aku kira mbok bantu lah jadilah. Nah ini namanya sudah mengkhawatirkan itu, sudah khafi namanya, syirik khafi, mensekutukan Allah dengan cara samar-samar. Nah itu ucapan ini blokor apa tapi artinya nek ngakoni tenan ya naudzubillah min dzalik, subhanallah, tidak tahu kalau itu syirik khafi. Nah, atau ketika ini sekarang ini kita sekarang mengadakan hari 17 Agustus kita resik-resik tempat-tempat ibadah, termasuk masjid dan tempat ibadahnya orang yang bukan Islam, kita bersihkan, gada longkono melu resik-resik ibadahnya, tempat ibadahnya bukan orang Islam. Lah ini sudah naudzubillah min dzalik, subhanallah, ini dia dikatakan murtad. Naudzubillah min dzalik, murtad amali itu, amali. Lawang bukan tempat ibadah dia kok dibersihkan. Nah, katanya anak betul iman, lah itu kalau nadzofa iman itu kan menyangkut rumah kamu sana, itu kamu bersihkan. Baju kamu yang kena najis kotor untuk sholat itu dicucikan dulu. Kalau bisa ini pakaian yang untuk sholat itu jangan sampai uang yang betul-betul harus uang yang halalan thayyibah. Ojo duit sing ora jelas. Jadi ketika kita beramal beribadah ini, walaupun itu hanya pakaian, tapi pakaiannya duitnya tidak jelas, dari mana duitnya itu.
syubhat, ya ngamale ya syubhat dadine ditampa apa ora. Iso nggugurne kewajiban apa ora syubhat. Nah, ini namanya alim mutahatikun. Alimun mutahatikun. Dia melaksanakan tingkah laku yang tidak ikut pada aturan agama. Seperti tadi itu, iki wayahe 17 Agustus, resik-resik, wong Islam melu resik-resik, melu ngecet, melu nyengkuyung, nanggone tempat peribadatan bukan orang Islam. Murtad, amali, ya ndak tahu. Nah, sekarang saya tahu nih. Ya. Nah, ini namanya alimun mutahatikun. Nah, kalau itu yang melaksanakan orang yang bodoh bagaimana, Pak? Wah, ya itu namanya mutanasikun itu. Jadi dia beramal tidak pakai ilmu, tidak mau untuk berusaha menuntut ilmu atau menghilangkan kebodohan, yang mana kebodohan itu adalah berkaitan dengan masalah-masalah amaliyah ubudiyah. Subhanallah, na'udzubillah min dzalik. Nah, huma fitnatun. Huma utawi alimun mutanasikun, jahilun alimun mutahatikun, jahilun mutanasikun, fitnatun iku dadi fitnah fil alamina ing dalem wong sak ngalam, azimatun kang agung. Jadi fitnah tu berape sapa liman kedue wong bihima kelawan alim mutahatikun lan jahilun mutanasikun ya tamasaku kang cecekelan sapa man fi dinihi ing dalem agamane man. Jadi orang alim yang melakukan hal-hal atau melakukan apapun pekerjaan tidak sesuai dengan tuntutan agama, begitu juga orang bodoh ketika melaksanakan ibadah tanpa ilmu, ini menjadi fitnah yang sangat agung di dalam kehidupan dunia ini bagi orang yang dia ini di dalam agamanya itu ikut pada siapa? Yaitu dia bersandar atau cara carane yo nganggo cekelan atau nganggo contoh panutan maring wong alim sing nindakake lakon ora sesuai karo agama lan maring wong bodho sing nalikane ibadah ora ilmu digawe panutan, digawe cekelan, dinggo idola, diagung-agungke. Ini fitnah yang sangat besar dalam kehidupan dunia. Rusak. Jadi Islam bisa terkubur, syiar Islam pun bisa hancur. Na'udzubillah min dzalik. Subhanallah. Nah, jadi kitab ini memang kitab kereng ya. Kereng itu apa? Ya, kereng itu ya kereng. Wah kok monopi anu lah ya aja. Kita berusaha sebagai manusia. Hidup ini cuma sebentar. Nah, kalian ini walaupun umurnya berapa? Kalau saya sudah 60 lebih, 60 berapa ini? 64 atau 65. Ini sudah punya kelebihan 2 tahun dari umur Rasulullah ini. Saya dari hati-hati. Makanya saya ya keras. Dari sampeyan mati nek eling-eling Pak Samsul tau ngomong nek pane wong enut karo wong sing pinter lakone ora sesuai karo agama iki hancur iki. Dunya ya hancur, akhirat ya kujur. Nah, kujure piye? Kujur iku tidak bisa tertolong lagi. Ya kita hanya berharap semoga Allah Subhanahu wa taala memberi rahmatnya
sifat rohimnya diberikan kepada kita, dan orang-orang tersebut dapat petunjuk bisa selamat dunia akhirat. Amin Allahumma amin. Ojo diketing wonge, diketing. Wah, ini wong bodoh. Napa kumpulan wong bodoh aja. Wong bodoh tapi akeh duwite, ora apa. Duwite ya ora manfaate tapi sithik. Ora akeh. Nek sing milik akeh piye? Lah saiki dene sekolahan ku butuh apa dibantu. Pawane peralatan sepak bola kok kurang. Lho iku tok ganjaran wae entuk wong siare Islam ora entuk. Bolanya selama bola itu dibuat, digo main, digo olahraga, ben sehat awake, soalnya apa? Aku ki bantu bocah-bocah sekolah ben akale awake padha sehat. Al aqlus salim bil jismi salim, Islam ben ketok pemudane iki sigak. Yo ganjaran. Ganjarane padha karo aku sing mulang ngene iki. Ora kok beda. Oh seneng karo apa? Seneng karo wong sing belajar nang agama. Wane nang desane dhewe. Sampeyan kudu pegang hadise Kanjeng Nabi iki, dieling-eling bocah-bocah. Dadi kala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dadi ra ono iki mang pedule macet iki. Besok insyaallah tak lurus pedol lah. Kun aliman au muta'aliman au mustami'an au muhibban wala takun khamisat. Kun ana sira niku aliman sing berilmu, muta'aliman, belajar. Au muhibban to demen, au mustami'an to ngrungokake. Wala takun khamisan, aja sampe kowe iku ora termasuk wong sing alim ya ora. Belajar ya ora, demen ya ora, ndongakno ya ora. Jadi fatahlik, mau jadi rusak kalau khamisah. Fatahlik mau jadi rusak. Jadi alim ya ora, belajar ya ora, demen ya ora, ndongakno ya ora, ya rusak. Nah, berarti orang yang suka, wah aku demen kalau bicara untuk nih, wes tak nih bal poli kalau bal minton, tak nih apa jenis peralatan yang cukup, bal poli tak tokokne paling larang, ben awet, bal sadu. Nah, tujuannya apa? Ben sehat awake, sehat akale, Islam begitu sigak kemudian nih. Berarti baqaul Islam. Halah sama dengan saya mengajar. Soalnya tujuannya apa? Tujuannya yaitu memperkuat agama Islam, baqaul Islam. Nah, iki, nang ini. Nang ini iki ibqaul Islami. Nah. Hayauddin baqaul Islam. Jadi ngurip-urip ini agama Islam. Ngurip-urip agama Islam, kemudian bersikap sehat awake, sehat akale, nuntut ilmu yo cerdas. Subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Padha ganjarane. Saya seperti itu. Ganjarane piro? Delok nang oleh kitab Ihya juz awal. Bapak randuwe lah, pernah aku tak dono. Pak Asam kok bukan sombong ini. Jadi kue bener aku belum belajar, wong aku jauh urip. Nek mati ora iso wis. Umure wis tok restan 2 tahun, Kanjeng Nabi tidak telu aku tidak 5 2 tahun. Nah. Ya, ini 2020 aku lahir 1954. Jadi 100 didikok
apa jenenge mau 54 iku berarti 46. 46 ditambah ah, selikur 20 tahun tambah 20 itu tahun 2020. Nah, berarti sepiro? Tidak papat. Tidak papat tidak lima melaku setahun lah restan. Alhamdulillah wa Allah muga-muga bisa manfaatno umur sing diparingi aku. Allahumma amin. Nah, selanjutnya. Jadi kedua-duanya ini adalah merupakan suatu kerusakan yang besar, lebih besar lagi, yaitu orang yang bodoh dia beramal tanpa ilmu. Kedua-duanya menjadi fitnah dalam kehidupan di dunia ini, fitnah yang sangat agung, sangat besar sekali, tidak bisa dihitung. Jadi merajalela agung itu. Jadi fitnah yang merajalela bagi orang-orang yang telah berpegang dalam agamanya, pegangannya bertenden atau berpacu pada dua orang tersebut. Subhanallah, naudzubillah min dzalik. Nah, selanjutnya, jadi kamu pahami. Maka kalian harus tahu bagaimana tata cara sholat yang benar, bagaimana kita pakai akhlak yang mulia, karena Rasulullah ini apa bu? Istuli utami mama karimal akhlak. Wong tuane wedok aja dibantah wae, larang-larang iku. Cah wedok ya semono nek karo wong tuane lanang utawa wedok aja kasar-kasar sing halus. Santun, lemah lembut. Nah, artinya santun bagaimana? Santun ini ya segala apapun itu menyenangkan. Itu jenis santun. Iku nek takoki ibumu karo mesem wajah yang berseri, takoki bapake ya ngono. Mboten Pake, kula tanu kok. Ora kok Pake. Oh iku anu kok dheke. Apa ya Pak ane ngantek ape klenger di sakit jantung. Nah. Nauzubillah min dzalik, subhanallah. Jadi kok cah sekolah wae. Jadi ora yo tata krama iku bahaya, bisa dadi kafir. Nah, sing kono sapa Pak? Nang ngene kitab Imam Darnuji. Ngono kok jeneng Nabi lah. Aku hanya menyampaikan. Jadi mbok lakoni orane alhamdulillah. Karena Allah hanya menyampaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yanwi lan niat kuna sapa muta'alim bihi kelawan oleh amrih ilmu asyukra ing syukur ala nikmatil akli ing atase oleh diparingi nikmat akal. Ala nikmatil akli ing atase oleh diparingi nikmat akal. Wasihatil badani lan nikmat waras awake, waras badan. Nah, jadi kita menuntut ilmu di samping di atas itu juga mensyukuri nikmat akal dan sehat. Jadi ada syukur piye sing kowe nglakoni nggone perintahane Gusti Allah kali ikhlas itu dene syukur. Lah ikhlas itu anu Pak, tanpa pamrih tapi di akhirat loh. Ikhlas itu berperingkat-peringkat. Tobakon ala tobak. Jadi berperingkat-peringkat. Tidak kau apa namanya itu ikhlas itu harus mencari ridho Allah itu tidak itu berat. Jadi kue niat turut di akhirat itu termasuk ikhlas. Kue niat ngilangi bodho pun termasuk ikhlas. Arep ngilangi bodho nu saya bodho ya ikhlas. Jadi ikhlas itu berperingkat-peringkat. Ya memang definisi atau pengertian ikhlas itu ya melaksanakan apapun tanpa pamrih. Itu sing gampang. Nah, pokoknya yang penting angkat sekolah, yang penting mulang. Ya boleh-boleh saja. Tapi kalau itu nanti tergelincir ya susah juga. Ya, pokoknya niatnya ditoto hati itu.
Jadi aku selama masih waras, masih berjalan sampai sekolah ya harus aku mengajar. Karena ini apa? Kewajiban yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui rasulnya. Nah, Gusti Allah taala oleh seorang wajib menungso loro ilmu, dia hanya memberikan gini. Nah, dalam surah Taubah itu kan ada. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ma kanal mu'minuna liyaghfiru kaffah. Falaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatul liyatafaqahu fid-dini liyunziru tafaqah walaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatul liyatafaqahu fid-dini waliyunziru qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahdharun. Lah terus Nabi ketika thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimatin, nalikane pangeran kei ngerti. Muhammad wa kana al mu'minuna firuna kafah. Muhammad, tidaklah semua orang-orang yang beriman ini berangkat perang. Nah, bagaimana? Falaula nafara min firqatin minhum ta'ifatul yatalaqaw fiddin. Ambek iyo dari sekelompok kecil dari satu golongan itu berangkat tafaqaw fiddin, menuntut ilmu agar paham di dalam masalah-masalah agama. Tafaqaw fiddin itu agar paham dalam masalah agama. Jadi nuntut ilmu. Nek sono piye? Supayane piye? Lan ndekne supayane nek wis balik nang kaume iso ngkai peringatan. Jadi dan sertane atau supayane dan hendaknya besok kalau sudah pulang bisa memberi peringatan. Nah, bisa memberi peringatan ketika sudah pulang. Pada siapa? Kaum mahum, pada kaumnya. Gini orang peringatan, nah, Allahum yahdharun, semoga bisa mereka itu bisa menjaga diri. Nah, mulai kono Kanjeng Nabi apa? Perintah thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimat. Nah, terus mana innamal biniyah. Jadi kamu ditoto niate. Mensyukuri nikmat sehat dan akal dan sehat. Jadi melaksanakan apapun dengan cara apa? Ikhlas. Artinya apa? Tidak tertekan, tidak paksaan, kehendaknya sendiri, dorongan isi hati, dorongan nurani. Lain namanya ikhlas. Ringan melangkahkan kaki, mengorbankan waktu dan tenaga. Bukan kok ilmu yang dikorbankan, ono korban ilmu ini ditasarufkan, nasrul ilmi. Jadi korbankan itu waktu atau tenaga. Nah, jadi niat supaya apa? Mensyukuri nikmat akal dan sehat. Jadi selama akal masih berfungsi, badan sehat, bisa berjalan menuju tempat atau lokasi penabur ilmi, datang. Laksanakan balighu anni walau kalimatan. Sampaikan apa dariku walaupun satu kalimat. Seperti tadi itu, kita jangan sampai ketika melaksanakan ibadah ini tidak sesuai dengan tuntutan agama, sehingga dikatakan orang bodoh, dosa gede soalnya tidak ulama. Sehingga dosa itu kira-kira perjalanan itu melebihi bisa melaksanakan sholat qashar. Kalau sekarang itu ya gampang, kok kendaraan ya gampang, anggur uang ya di sepeda motor. Nah, cedak nih malah tahu merasa pedanan motor melaku pun tutup. Tapi mereka tidak mau memanfaatkan momen yang demikian ini. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Nah, seterusnya
Walayan wilan aja niat kono sapa wong kang amrih ilmu utawa ta'alim bi kelawan oleh ngaji ikbalan nasi ing umadepe menungso walas istijlaba khitamid dunyan lan ora kena niat amrih bondo dunya gampang atau istijlab menarik no kene amrih wala istijlabat khitamid dunya lan ora niat amrih bondo dunya wal karomata lan ora niat ing amrih keramat kemuliaan indah sultani ana ing ngersane penguasa. Sultan iki pemerintah atau penguasa. Wa ghairihi lan liyane sultan. Nah, ini. Jadi terakhir kalinya ini jadi pertama tadi niat dari Allah, dari dia mencari desa akhirat, menghilangkan diri bodohnya diri sendiri dan bodohnya orang masih bodoh, niat agar Islam tetap hidup, Islam tetap bersiar, tetap bersiar di permukaan bumi, niat mensyukuri nikmat akal dan sehat. Terus di sini terakhir kalinya ini jangan sampai kita niat untuk mendapatkan simpati dari manusia. Iqbalin nasiku untuk simpati, mendapatkan simpati dari manusia. Dan juga jangan niat agar mudah untuk mendapatkan kesenangan yang dekat hilangnya. Di dunia ini, dunia itu adalah ayat duluan ini mana rendah-rendah tapi artinya dekat hilangnya. Orang kok cepet hilang enggak dekat, sejak hilangi. Contohnya wae pamane kita duwe sepeda, juk-juk colong wong hilang. Juk-juk didol ya hilang. Kadang-kadang di sawah nondi didol, itu apa? Kebutuhan urip hilang. Enek. Cepet hilangi. Ora ngono yo awak dhewe iki cepet ilangi, jadi ditinggal apa sing kita miliki iku. Gak oleh digawa kejaba perkara telu. Iman, Islam, amal. Jadi telu ora digawa naudzubillah. Subhanallah bagawa apa? Aku pengen gawa anu ya Pak, gawa amal. Lah imanmu nanti, duka, lah Islammu ndi? Aduh. Jadi ini macam orang bukan orang Islam nek ngono iki. Kita orang Islam ini yang dibawa mati itu 3, iman, Islam, amal. Lah nek ngono Pak sebab kadang-kadang amal itu ora termasuk Islam. Lah sik ora niate. Ora niate. Lah Islam itu apa? Islam ingkatul bil ahkam syar'iyyah. Lah ora niate ora dadi Islam, ora terlalu Islam, ora terlalu amal syariat. Nah, makanya di dalam kemarin itu kan ada beberapa banyak sekali kamin amalin. Nah, itu kamin amalin yatasawwaru bi surati a'mali dunya wa yasiru niat min amalil akhirat. Itu termasuk Islam. Lah kamin amali ya samaru bi surati a'malil akhirah tumayasiru min a'malid dunya bi su'in niat. Jelas-jelas kita akhirat tapi nongkono iku termasuk amal Islam soalnya apa niate keliru. Jangan sampai seperti itu. Jadi yang kita bawa nanti itu adalah iman, Islam, amal. Jadi amal-amal sing ora ono termasuk amal akhir takokno gini kowe ndek mriki nalikane mbantu masjid kok ngene. Jadi kira terlantuk ganjaran untuk kondang bloko kowe Iqbalin nas. Mendapat simpati dari manusia. Sapa iku sing anu? Wah si A. Sapa iku si A? Wah si anu. Mendapatkan apa? Sapa iku mau sing pidato si A? Sapa mau sing anu si A? Oh,
dapat simpatisan dari manusia. Ojo. Otomatis nek kowe dadi wong sing pinter, berilmu, beramal yang sesuai dengan amal-amalan yang dianjurkan oleh agama, otomatis orang simpati. Ora mbok jaluki simpati lelah. Ora mbok kampanye lelah, otomatis orang sudah simpati. Nah, ya. Nah, kemudian kalau kalian sudah berilmu, diamalkan, otomatis tidak usah kamu susah-susah apa namanya itu supaya mendapatkan harta atau supaya mendapatkan kesenangan yang dekat hilangnya, otomatis kesenangan itu datang sendiri. Tidak usah kamu cari-cari, datang sendiri kesenangan itu. Nah, begitu juga tidak usah kamu agar simpati atau kamu dapat kemuliaan di hadapan penguasa, itu tidak usah kamu cari, otomatis penguasa nanti akan mencari kamu. Nah, begitu kira-kira. Jadi jangan sampai kita atau kalian itu menuntut ilmu dengan niat yang terakhir ini, tak usah. Itu sudah barang tentu. Karena ini adalah termasuk rezeki yang otomatis akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala walaupun tidak kamu minta. Contoh yang mudah saja ya. Bahwa saja kamu ini pandai, ilmunya banyak. Dan juga dikerjakan. Nah, kemudian kamu ini dalam masalah apa pekerjaan bagaimana? Kamu walaupun tidak belajar suatu ilmu yang kamu kerjakan sekarang ini, contoh, nah, bisa membuat handphone itu dibuat bermacam-macam. Ya, kok saya bawa sing ngira-ngira. Bae ora mbok lakon, bae ora mbok sekolah lolah, ora sekolah terusan niku, tapi nek nyen pangeran niku ngekei dalan rezeki kok kono mesti ya nang kono iku. Otomatis kamu bisa. Nah, karena apa? Ini masalah-masalah yang berkaitan dengan kebutuhan hidup. Allah akan tanggung. Jadi tidak usah kamu cari. Jadi yang penting ketika mencari ilmu ini niatnya adalah satu di antara 6 tadi itu. Yang ketujuh tidak usah. Yaitu baik pertama adalah mencari ridho Allah, kedua kalinya mencari apa di akhirat, ketiga kalinya menghilangkan kebodohan diri sendiri atau bodohnya orang yang masih bodoh, keempat kalinya agar apa namanya ini Islam tetap hidup, keenam kalinya agar Islam apa namanya tetap hidup dan syiar Islam tetap berkumandang di permukaan bumi, keenam kalinya mensyukuri nikmat akal dan sehat, ketujuhnya jangan sampai kamu niat untuk mendapatkan simpati daripada manusia, dan jangan sampai kamu niat agar mudah untuk mendapatkan kesenangan yang dekat hilangnya, dan jangan sampai kamu mudah mendapat apa kemuliaan di hadapan penguasa. Subhanallah, naudzubillah min dzalik. Saya juga dulu apa yang saya sampaikan semoga bermanfaat, dan ini tidak saya kasih tugas, besok saya kasih tugas, karena yang melaksanakan atau mengerjakan tugas berapa gintir baru itu. Wah susah ini, kamu ini sudah besar, tanggung jawabnya kok kurang konsekuen, ini bagaimana. Saya minta ini dari kelas 1, 2, kelas dari ABC. Jadi kalian ini walaupun daring-daring ini jangan waktunya dihambur-hamburkan ya. Jadi kamu harus ingat waktu itu sebagaimana atau seperti peso atau pedang. Nah, kalau untuk memotong atau untuk memutus tidak akan bisa disambung. Jadi habis keliwat ya kena dibalenin. Nah, seperti itu. Jadi kamu apa? Tugas yang kemarin itu ya. Ini tugas kemarin ini saya kasih 5 aja ya, yang apa namanya itu
yang mengerjakan yang disampaikan salah saya itu baru berapa orang itu, 5 orang atau 6 orang. Nah, di antaranya ini yang biasa di sekolah itu dia agak malas